Nah ini dulur, pusaka ini unik dulur, dengan ricikan gandeknya polos, tapi gandeknya ini tinggi dulur, sampai lebih dari setengah ini, segini. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur-dulurku pecinta Tosan Aji yang ada di Nusantara, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka tindih lagi dulur. Tapi pusaka tindih ini berdapur kuno, sangat langka, jarang ada di dunia pasaran Tosan Aji dulur. Pusaka ini dari eranya juga era yang kuno, sekitar abad 10 sampai abad 12, dari kerajaan besar pada waktu itu dulu. Pusaka sangat istimewa dan layak dikoleksi. Pusakanya pusaka tindih dulu, yang ori, yang atau asli, yang sangat sepuh atau kuno dulu. Berikut kita babar pusakanya. Ini dulur dengan warangka Jawa Timuran. Ini gandarnya kulit penyu, masih utuh dulur. Gedernya ini juga istimewa, sangat lamen ya dulur ya, atau lawasan. Kita buka pusakanya. Nah ini dulur, pusaka ini unik dulur, dengan ricikan gandeknya polos, tapi gandeknya ini tinggi dulur, sampai lebih dari setengah ini, segini dulur. Gandeknya tinggi, pejetannya luas, ikut ya, tinggi segini. Ini. Terus yang lain tidak ada ricikannya dulur. Keris ini berdapur duwung. Kalau panjenengan pernah dengar dapur duwung, itu dapur yang sangat langka dulur. Jadi dapur kuno, kalau di era sekarang itu jarang ditemui, sangat jarang, kecuali yang owahan ya dulur ya. Yang owahan banyak, atau mungkin buatan baru diproses biar bentuknya seperti pusaka sepuh, itu sangat banyak di dunia pasaran Tosan Aji. Ini estimasi eranya ini dari rancang bangunnya, ini era Tangguh Jenggala. Jadi kerajaan Jenggala itu sekitar abad 10 sampai abad 11 atau 12 dulu. Pusaka yang kuno dan sangat sepuh. Sementara untuk gandek tinggi sendiri, ini memiliki simbol keuletan, kekuatan, dan kesungguhan dalam menjalani hidup dulur. Jadi simbol filosofinya duwung ini luar biasa dan cocok untuk meredam pusaka-pusaka panjenengan yang mungkin bentrokan energi ya. Kan karena mungkin memiliki banyak pusaka, banyak keris koleksi, itu energinya akan bentrok. Dan pusaka-pusaka yang sangat sepuh itu era Jenggala, era Singosari, Kapudan, Hindu, itu dapat meredam energi pusaka-pusaka yang bentrok itu tadi dulur. Jadi energi negatifnya tidak akan sampai mempengaruhi pemiliknya atau keluarganya bahkan. Keris duwung ini secara filosofi dalam ajaran Jawa ada unen-unen seperti ini dulur. Sopo sing temen bakal tinemu, sopo sing tatak lan tetek bakal tutup. Artinya siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan jalan. Barang siapa yang ulet atau telaten akan mudah mencapai cita-citanya. Jadi maknanya, tuahnya itu luar biasa. Ini sangat cocok untuk dijadikan pusaka tindih.
pusaka Duwung ini memiliki tuah, pemiliknya akan mudah mendapatkan jalan keluar. Dan kalau pemiliknya sungguh-sungguh dalam menjalani hidup, dalam bekerja, dalam berusaha, akan dipermudah juga mencapai cita-citanya, dulur. Jadi maknanya sangat dalam. Jadi agar kita, sang pemilik pusaka Tindiki, selalu mengingat setiap filosofi dan tuah keris-keris atau pusaka buatan empu itu sendiri, dulur. Karena seperti sebelum-sebelumnya, empu itu membuat pusaka itu tidak asal-asalan, dulur. Jadi sang empu membuatnya itu dengan tirakat, dengan doa-doa, dan menjalani lelaku. Dalam lelakunya itu akan mendapat banyak ujian, dulur, sebelum sang empu itu dapat menemukan dapur pamor yang cocok untuk pusaka itu sendiri bagi pemiliknya. Jadi nggak asal-asalan, dulur. Seperti bahan-bahannya juga, materialnya juga tidak asal-asalan. Sang empu benar-benar mencari bahan yang bagus, yang istimewa, yang spesial, dulur. Dari besinya, dari kandungan meteoritnya, dan sebagainya. Itu tidak asal-asalan. Jadinya setiap material pusaka itu juga memiliki energi, dulur. Secara energi ini akan sangat baik mempengaruhi gelombang otak kita, dulur. Sehingga kita itu juga memiliki ketekunan. Jadi seperti ini, sing biasanya males, sing biasanya nggak lesu lah, letih lesu. Ketika pemiliknya melihat pusakanya, membuka pusakanya, dan mengetahui filosofi makna tuahnya dapur tersebut dan pamor tersebut, itu secara tidak langsung sang pemilik itu teringat lagi, oh ini pusakanya untuk kerejekian, ini pusakanya akan bertuah ketika saya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi kayak pusaka Duwung ini, kalau pemiliknya ulet, sungguh-sungguh, kerja keras, itu akan mudah tercapainya. Secara tidak sadar nanti akan mempengaruhi kehidupan kita, dulur. Karena filosofi dari keris itu banyak, beraneka ragam. Kita benar-benar bersyukur, dulur, punya pusaka keris peninggalan leluhur kita, karena memiliki filosofi yang dalam. Jadi keris itu bukan besi biasa, dulur, bukan besi bekas, atau kita bukan mendewakan keris, bukan menuhankan keris, bukan karena keris kita istilah jaga nih keris KB, bukan seperti itu, dulur. Kadang ada yang ngomong, lah nek kerismu nyapo kok dimaharkan, kerismu sakti kenapa kok dimaharkan. Loh. Dari zaman dahulu pun, dulur, sang empu membuat keris itu tidak gratis. Ada barternya, dapat penghargaan dari raja. Tidak mungkin tidak dapat penghargaan dari raja, dulur. Jadi sang empu itu mendapat penghargaan, entah itu berupa apapun, itu sudah ada hukumnya. Kalau zaman dahulu, mbah-mbah itu, keris itu tukar sapi, dulur. Jadi zaman dahulu itu pusaka seperti keris itu tukarnya sapi, barternya sapi. Lebih mahal, dulur. Sapi sekarang berapa? Kalau 2 ekor sapi berapa? Nah, jadi kita harus menghargai peninggalan leluhur, ya, dulur, ya. Peninggalan punya itu sendiri. Jangan pusaka itu disepelekan. Karena doa-doa sang empu itu sangat positif, dulur. Empu itu membuat itu sekali lagi tidak asal-asalan. Kalau panjenengan maido toh, isone cuman maido nyepelekne, atau piye ya, ada yang garis keras juga, dulur. Pusaka itu musyrik. Nah, itu mindsetnya harus dirubah seperti itu, dulur. Jadi kita harus benar-benar menghargai, melestarikan peninggalan leluhur kita. Eman kalau warisan leluhur sampai terbang ke luar negeri, di sana di luar negeri dihargai, dulur. Tapi di sini
dielek-elek, digua, dilarung. Kalau kita merawat, kita benar-benar melestarikan, merawatnya dengan baik, energi negatif itu akan hilang sendiri. Karena Sang Empu itu membuat pusaka tidak ada yang negatif dulu. Pusaka itu pembuatan Sang Empu itu berkah dari Tuhan. Jadinya doa-doanya itu positif semua. Gak mungkin pusaka ini diciptakan untuk hal-hal negatif, itu jarang ada dulur. Karena sang raja atau sang pemimpin zaman dahulu memesan ke Empu Keris ini juga untuk ageman. Ageman itu hal yang positif, hal yang baik, agar memiliki afirmasi yang positif dulur. Jadinya iman kita lebih besar. Tolonglah pusaka peninggalan leluhur itu untuk dihargai. Kalau panjenengan punya pusaka yang tidak ada yang rawat, panjenengan tidak mau merawat, nggak apa-apa, WA saya saja dulur, dikirim ke alamat saya yang rawat dulur. Nah, untuk pusaka tinde sendiri dulur, pusaka tinde itu wajib dimiliki kolektor. Bagi panjenengan yang mempunyai keris-keris lebih dari 5 keris, itu wajib memiliki pusaka tinde dulur. Karena pusaka tinde itu untuk meredam bentrokan energi dari pusaka-pusakanya panjenengan semuanya. Kenapa kok bisa meredam, kenapa kok bisa menetralisir energi-energi tersebut? Karena kan pusaka tinde ini eranya sangat sepuh dulur. Abad-abad 10, abad 12, bahkan abad 8 ada dulur. Di bawah itu juga ada mungkin. Itu kan tangguhnya lebih tua, lebih sepuh, jadinya kayak era Majapahit, era Mataram itu akan ngajeni lah, istilahnya menghormati lah, menghormati secara esoteris seperti itu dulur. Nanti kalau nggak ada yang menetralisir, mungkin secara tidak sadar panjenengan akan mudah emosi, hawanya panas, kudu ngamuk ae, terus mungkin bisa keuangan secara finansial juga boros, tidak bisa menabung, tidak bisa berhemat, atau tidak, kalau panjenengan tidak kena, keluarga panjenengan yang kena, istrinya mungkin, anak-anaknya, atau sering sakit-sakitan, seperti itu dulur. Jadinya secara tidak kita sadari itu akan berpengaruh. Nah, pusaka tinde untuk menetralisir atau meredam bentrokan energi dari pusaka-pusaka tersebut. Oke dulur, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai keris duwung yang kuno, keris duwung dapurnya kuno, langka, tangguhnya juga tangguh sangat sepuh, jenggala, keris yang luar biasa secara esoteris, secara filosofi, secara tuah, yang patut kita rawat dan kita lestarikan. Itu lur, terima kasih sudah selalu menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti. Bagi panjenengan-panjenengan semua yang baru menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti, tolong di subscribe, like, komen, dan share ya dulur ya, sehingga channel YouTube ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi panjenengan semuanya. Terima kasih sekali lagi dulur-dulurku semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.